Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Baik Anda yang Kristen ataupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita sudah memasuki di akhir bulan Mei di tahun 2023 ini. Tidak terasa kita segera memasuki pertengahan tahun 2023. Saya percaya sudah banyak pencapaian yang sudah Anda dapatkan di tahun ini. Bahkan mungkin yang sedang dalam tahap menuju pencapaian yang Anda targetkan dan inginkan di tahun ini. Tetapi semua ini pasti membutuhkan kerja keras dan perjuangan dalam meraihnya. Seperti dalam bulan ini, para pelajar yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA yang akan atau sedang berjuang dalam belajar, yaitu menghadapi tes atau ujian akhir. Di mana mereka akan berjuang untuk bisa menghasilkan hasil yang terbaik, untuk mereka bisa naik kelas yang lebih tinggi ataupun lulus dan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan itu semua membutuhkan kerja keras dan kerajinan mereka dalam belajar. Dan itu akan bisa membuahkan hasil yang terbaik dengan satu yang namanya ketaatan. Apakah Anda salah satu orang yang taat? I love, therefore I am. Inilah tema khotbah hari ini yang sebentar akan disampaikan oleh Pastor Hedi Wijaya. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Ada sukacita dan pengharapan saat kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah bangkit dan naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa Dia hidup dan Dia berkuasa. Yang setuju dengan saya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kami umat yang telah ditebus oleh Engkau Tuhan, mendatang kepadamu, membawa pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Mujizat dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya nyanyikan bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Nyatakan kau besar dan hidup. Mari kita mau terus berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
bersuara, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi dengan penuh iman, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saya percaya ada mujizat di dalam nama Yesus yang terangkat naik ke sorga, menyediakan tempat yang terbaik, surga yang kekal. Yang percaya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya mau terus bernyanyi. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, anugerah yang ekstra. Kita bisa bersama-sama berbakti dan kembali kita akan belajar firman Allah, firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita satu minggu ke depan. Kita sedang menantikan Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang merupakan roh kehidupan bagi kita. Roh yang memberikan kita jiwa, memberikan kita nyawa, memberikan kita bahkan keselamatan yang kekal. Itulah Roh Kudus, Roh Allah yang akan kita peringati minggu depan. Nah, saudara-saudara, pada hari ini, pada sore hari ini kita akan belajar satu topik tentang siapa diri kita, yaitu manusia. Ada sebuah kisah seorang bunda kita pasti kenal ya, yang bernama Bunda Teresa. Pada suatu ketika dia berada bersama dengan rekan-rekan biarawatinya di sebuah sungai. Nah, ketika itu di pinggiran sungai itu ada seorang ibu yang sedang marah gitu ya kepada anaknya. Lalu teman dari Bunda Teresa itu bertanya kepada sang bunda. Dia bertanya, mengapa ya ketika orang itu marah dia harus mengeluarkan kata-kata yang keras ya, suara yang tinggi gitu. Lalu Bunda Teresa menjawab dengan penuh hikmat begini. Karena hati mereka sedang menjauh. Hati mereka tidak dekat satu dengan yang lain. Sehingga mereka perlu mengeluarkan suara atau kata-kata yang keras bernada tinggi supaya terdengar. Sebab hati mereka sedang menjauh. Padahal kalau kita lihat ibu memarahi anaknya dalam jarak yang dekat gitu. Ya. Nah, hati yang menjauh membuat manusia itu akhirnya harus memakai kata-kata yang begitu keras untuk menjangkau. Tetapi Bunda Teresa berkata, ketika hatinya nanti sudah mendekat, maka tidak perlu kata-kata yang keras, hanya dengan kata-kata yang lembut, yang penuh kasih, maka mereka akan saling memahami, saling mengasihi. Bahkan jika hati mereka sangat dekat, tidak perlu dengan kata-kata, hanya dengan bahasa isyarat,
mereka akan saling memahami dan saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini saya mempelajari satu hal bahwa hati manusia itu sebetulnya adalah sebuah yang dalam, sebuah hal yang misteri. Seringkali kita berpikir bahwa kita tahu siapa diri kita, tetapi faktanya pada kenyataannya kita adalah sebuah misteri. Kita tidak mengetahui secara penuh dan mendalam siapa diri saya, siapa diri kita. Di dalam Mazmur 64 ayat yang ke-7 dikatakan, mereka merancang kecurangan-kecurangan, kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Tetapi alangkah dalamnya batin dan hati manusia. Ini satu ayat dari Mazmur yang berkata bahwa berkata alangkah dalamnya batin dan hati orang. Ini adalah satu pribadi manusia yang penuh dengan sebuah misteri. Ada kedalaman, ada ketinggian di dalam diri saya yang sebetulnya kita hanya tahu sedikit. Saudara-saudara, kita sudah berapa lama hidup di dunia ini? Ada yang 30, ada yang bahkan mungkin sampai 70. Tetapi seberapa dalam kita mengetahui diri saya? Siapa saya? Jawabannya sama sekali tidak jelas. Kepribadian saya sebagai manusia terbentang luas dalam ruang dan waktu. Dan memang itu menjangkau melampaui ruang hingga tak terbatas. Melampaui waktu hingga keabadian. Kepribadian kita sebagai manusia yang diciptakan, tetapi melampaui tatanan yang diciptakan. Melampaui ruang dan waktu. Mengapa saudara-saudara? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk mengambil bagian di dalam kodratnya yang kekal, kodratnya yang ilahi. Kita bisa baca di dalam surat 2 Petrus 1 ayat yang keempat, bahwa kita dicipta untuk menjadi peserta, mengambil bagian di dalam kodrat yang kekal. Ini artinya apa saudara-saudara? Bahwa kita tidak hanya hidup di dalam ruang dan waktu di bumi ini, tetapi kita akan hidup di luar ruang dan waktu, yaitu hidup di dalam keabadian. Sehingga panggilan kita atau tujuan dari hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di sini adalah untuk mencapai yang namanya pengilahian. Dengan bahasa yang sederhananya mungkin bagi kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Dan Kristus itu adalah abadi, dia bukan hanya sekedar guru atau manusia atau nabi, tetapi dia adalah firman Allah yang kekal, yang di ruang batas waktu dan ruang. Dan dia datang untuk memberikan kita kekekalan. Dia memberikan dirinya, tetapi dia juga memberikan kita kekekalan. Nah, sehingga panggilan kita, apa tujuan hidup kita? Yang jelas adalah mencapai, bahasa teologisnya ini adalah mencapai theosis. Coba kita berkata sama-sama, theosis. Theosis. Nah, itu adalah tujuan hidup kita. Mencapai pengilahian, mencapai kekekalan. Basilius Agung pernah berkata, manusia adalah makhluk yang dipanggil untuk menjadi Allah. Menjadi Allah, ya, bukan menjadi Allah seperti Bapa kita di surga, tetapi menjadi seperti Dia, menjadi Allah yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Di situ ada janji Allah, tetapi sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa. Janji itu dipakai oleh ular untuk memperdaya Hawa. Engkau akan menjadi seperti Allah. Memang betul, manusia diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup, lalu dia bertumbuh, dewasa, menjadi tua dan mati, selesai. Kita tidak percaya paham nihilisme, kita tidak percaya akan paham tidak ada Allah ataupun tidak ada kehidupan setelah di dunia ini. Kita tidak percaya itu, kita percaya ada kehidupan setelah di dunia ini atau setelah di bumi ini. Sebab Tuhan mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi kisah dalam pasal yang ketiga ini adalah sebuah ironi.
manusia berusaha menjadi seperti Allah, tetapi melanggar perintah Allah. Nah, saudara-saudara, manusia yang melanggar dan tidak menjadi seperti Allah, ini menuju kepada kematian. Nah, ini adalah satu misteri juga. Mengapa manusia yang diciptakan untuk hidup kekal, tetapi justru mengalami kematian. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan bahwa batas-batas kepribadian kita memang sangat luas. Kita harus mengadopsi satu pandangan dinamis tentang siapa diri kita menjadi seorang manusia. Kita tidak boleh berpikir bahwa saya adalah pribadi sesuatu yang tidak berubah, tidak tetap. Menjadi manusia berarti bertumbuh, berada di dalam satu perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak memiliki batas, yang membentang selamanya. Yang tadi saya katakan terus berlanjut bahkan di surga. Beberapa orang punya gagasan bahwa di surga kita tidak ngapa-ngapain. Nah, ini paham yang salah. Di surga kita akan terus maju dan terus diubah oleh belas kasihan Allah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang akhir. Di surga adalah satu tujuan tanpa akhir. Sehingga hidup kita, hidup manusia ini adalah hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar, oh saya hidup lalu saya mati lalu saya tidak ada lagi. Ini nihilisme yang kita tidak percayai. Tetapi kita percaya bahwa kita hidup ada di dunia ini bukan kebetulan, tetapi untuk berada bersama dengan Allah di surga. Di surga kita akan menikmati satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Di surga kita akan terus berubah sampai kekekalan, sampai keabadian, satu tujuan tanpa akhir. Nah, manusia menggambarkannya dengan istilah mahkota kekekalan, hidup keabadian dan sebagainya. Atau dengan gampangnya kita akan mengatakan hidup kita adalah untuk mencapai surga. Irenaeus pernah berkata, bahkan di zaman yang akan datang Allah akan selalu memiliki hal-hal baru untuk diajarkan kepada kita. Dan kita akan selalu memiliki hal-hal baru untuk dipelajari. Bahkan di surga, kita tidak akan pernah berada dalam posisi untuk berkata kepada Allah, engkau mengulang-ulang perkataanmu, kami sudah pernah mendengar semuanya sebelumnya. Sebaliknya, surga berarti keajaiban yang terus berlanjut dan penemuan yang tidak ada habisnya. Jadi kita hidup di bumi ini, kita tidak boleh hanya memikirkan perkara yang di bumi, kata Rasul Paulus. Tetapi bagaimana kita juga memikirkan perkara yang ada di surga. Bahwa kita akan menikmati satu kemuliaan, satu keajaiban yang terus berlanjut dan berlanjut tidak ada habisnya. Nah, ini yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Saudara, hidup kita sangat berharga karena bukan hanya di bumi saja. Tetapi hidup kita akan terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Satu kemuliaan yang tidak ada habisnya. Oleh sebab itu, kita sangat penting mengenal siapa yang punya kemuliaan itu. Siapa yang punya keabadian itu. Siapa yang punya kekekalan itu. Yaitu Sang Anak Allah, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sekarang ada alasan khusus mengapa manusia itu adalah makhluk yang misterius. Manusia yang tidak bisa terdefinisikan. Gregorius dari Nisa pernah menulis pada abad yang keempat. Dia berkata, Allah adalah sebuah misteri yang melampaui segala pemahaman. Allah adalah sebuah misteri yang melampaui segala pemahaman. Nah, saudara-saudara, kita manusia dicipta menurut gambar Allah. Gambar tersebut haruslah mereproduksi karakteristik dari pola dasar, dari yang asli. Jadi, jika Allah berada di luar pemahaman, di luar kapasitas pemikiran kita, maka pribadi manusia yang dicipta, yang dibentuk menurut gambar Allah juga berada di luar pemahaman. Dengan kata lain, karena Allah adalah sebuah misteri, maka saya pun adalah sebuah misteri. Nah, sekarang ketika saya menyebutkan kata gambar tadi, kita sampai pada satu faktor yang paling penting di dalam kemanusiaan kita.
Siapakah saya? Sebagai seorang manusia, saya dibentuk menurut gambar Allah. Ini adalah fakta yang paling penting dan mendasar tentang pribadi kita sebagai manusia. Siapa saya? Saya dicipta menurut gambar Allah. Sehingga kita semua di sini adalah ikon atau gambar-gambar Allah yang hidup. Gambar-gambar Allah yang hidup. Masing-masing dari kita adalah ekspresi dari ciptaan dan ekspresi dari Allah yang tak terbatas, Allah yang misteri itu. Jadi saudara-saudara, memang akhirnya kita harus berkata bahwa kita tidak bisa memahami diri saya jika kita tidak memahami Allah. Manusia yang terpisah dari Allah tidak lagi menjadi manusia yang otentik. Maka manusia bukan lagi manusia. Atau dengan kata lain, jika kita kehilangan rasa ilahi, kita juga kehilangan rasa manusiawi. Jika kita kehilangan rasa akan Allah, kita juga kehilangan rasa akan kemanusiaan kita. Artinya, jika kita hidup terlepas dari Allah, maka kita tidak lagi menjadi manusia yang sesuai dengan kodrat Allah. Nah saudara-saudara, ini pernah terjadi dalam sejarah 70 tahun selama revolusi komunisme di Soviet. 70 tahun sejak 1917 sampai 1990. Di mana komunisme ini berusaha membangun satu masyarakat di mana Allah tidak boleh disembah, Allah disangkal, Allah tidak boleh dijunjung tinggi. Komunisme memberantas tentang penyembahan kepada Allah. Dan yang terjadi adalah komunisme itu mengabaikan kodrat otentik dari manusia. Dan yang terjadi komunisme itu pun bubar, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, barang siapa yang mengakui manusia, ia juga mengakui Allah. Barang siapa yang menyangkal Allah, berarti ia juga menyangkal manusia. Manusia tidak dapat dipahami dengan benar kecuali mengacu kepada hal yang ilahi. Manusia itu tidak otonom, tidak berdiri sendiri. Artinya saya tidak mengandung jati diri saya di dalam diri saya sendiri. Saya mengandung, saya bermakna, saya ada, saya tidak otonom karena saya selalu berelasi dengan Allah. Sebagai seorang pribadi dalam gambar Allah, saya selalu menunjuk, melampaui diri saya sendiri ke alam ilahi. Makna hidup saya tidak ditentukan oleh diri saya sendiri, tetapi ditentukan oleh Allah. Pada saudara-saudara, pada satu waktu ada sebuah ceramah dari Bapak Safroni. Dia adalah seorang murid dari seorang pertapa Siloan dari Gunung Athos di Yunani. Setelah ceramah atau diskusi, biasanya di akhir acara itu ada tanya jawab. Nah kemudian ada seseorang yang berdiri dan bertanya kepada Bapak Safroni. Dia bertanya, Bapak tolong jelaskan kepada kami siapa Allah itu. Lalu Bapak Safroni menjawab dengan sangat singkat. Kalau begitu coba Anda jelaskan siapa manusia itu. Nah saudara-saudara, Allah dan manusia adalah dua misteri yang saling berhubungan. Tidak ada yang bisa dipahami secara terpisah. Diciptakan menurut gambar Allah berarti bahwa diri kita ada referensi, ada hubungan yang vertikal dengan Allah. Kita hanya dapat dipahami, manusia hanya bisa dipahami dalam kaitannya hubungan dengan yang ilahi. Nah saudara-saudara, tetapi mari kita pikirkan lebih dalam lagi. Ketika tadi saya mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia Allah yang adalah misteri tadi, maka kita adalah manusia yang misteri karena kita dicipta menurut gambar Allah yang misteri. Tetapi sekarang kita perhatikan apa artinya menurut gambar Allah ini. Nah, ketika kita mengatakan kata Allah, maka kita harus mengatakan bahwa Allah yang saya maksud itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kata Allah.
Jadi Allah tidak singular, artinya hanya Allah saja. Tetapi terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak memahami Allah itu sebagai satu konsep pikiran manusia tentang Allah. Karena di luar agama kita pun, misalnya agama Kristen, di luar itu banyak yang percaya tentang ada Allah yang Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kita percaya Allah kita satu, Allah yang Esa, tetapi di dalam 3 pribadi. Ya, Allah yang Esa di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini jelas di dalam pengakuan iman kita. Ya, aku percaya kepada Allah yang Esa, aku percaya kepada Anak dan Roh Kudus dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pengakuan iman kita jelas berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Dan jika kita berada di dalam gambar Allah, maka kita berada di dalam gambar Allah Tritunggal. Nah, apa artinya bagi pemahaman kita tentang pribadi kita? Mari kita pikirkan tentang Allah Tritunggal ini. Secara sederhana saya akan menjelaskan begini. Di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes dikatakan di situ ditulis, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini artinya apa? Dalam kasih tidak ada namanya eksklusivitas. Tidak ada namanya kecemburuan. Tidak ada namanya kasih yang egois. Yang adalah kasih yang saling berbagi. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu tunggal, Allah itu cuma Esa, maka setengah betul. Ya, setengah betul. Allah itu Esa betul, tetapi tidak 100%. Nah, kalau Allah itu adalah kasih, tidak ada ketakutan di dalam kasih dan kasih itu melenyapkan ketakutan, maka kasih tidaklah berdiri sendiri. Allah tidaklah berdiri sendiri. Kasih Allah dicurahkan dari Sang Bapa kepada Sang Anak, kepada Sang Roh Kudus. Dari Anak kepada Bapa, kepada Roh Kudus. Kasih dari Roh Kudus kepada Sang Bapa dan kepada Sang Anak. Bapa ada di dalam Anak, di dalam Roh Kudus. Anak di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Bapa dan di dalam Anak. Nah, memang agak pusing ya soal Allah Tritunggal. Tetapi saya banyak tulisan, saudara-saudara bisa banyak tanya anak STT. Kalau mereka nggak tahu jawab, kasih tahu saya. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi yang saya mau katakan bahwa kalau Allah itu kasih, tidak mungkin Allah itu singular, satu unit yang tertutup, tetapi saling berbagi. Sehingga ada 3 pribadi, Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Kenapa kok 3? Enggak 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini satu lagi, kita harus mengakui bahwa Allah itu misteri. Ya, tetapi yang Alkitab ajarkan kepada kita bahwa Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga ketika Allah itu adalah kasih, ini artinya apa? Kasih bersama. Kasih timbal balik dari 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah atau satu esensi Allah itu. Nah, saudara-saudara, ketika para bapak gereja di abad keempat menceritakan tentang Allah, satu kata kunci yang mereka suka pakai itu adalah istilah koinonia. Ini artinya koinonia itu berarti persekutuan, relasi, hubungan. Ya. Jadi kalau kita katakan Allah Tritunggal itu berarti apa? Kesatuan kealahan yang saling mengasihi, yang ada di dalam satu persekutuan, satu koinonia, pribadi-pribadi Allah yang saling mengasihi. Sehingga bisa dikatakan kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal, itu artinya apa? Artinya manusia juga diciptakan dalam satu persekutuan, dalam satu koinonia. Allah adalah kasih yang dibagikan, bukan kasih yang mementingkan diri sendiri. Allah adalah koinonia, satu solidaritas, satu pemberian diri. Sehingga dikatakan kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah yang koinonia tadi, maka tidak mungkin tidak manusia hidup di dalam koinonia, di dalam relasi. Sehingga artinya apa di sini? Sehingga kita tidak hanya hidup kita tidak hanya ditentukan oleh Allah yang vertikal,
tetapi juga dengan sesama kita yang koinonia, yang horizontal. Nah, saudara-saudara, pribadi manusia di dalam gambaran Allah Tritunggal adalah pribadi manusia yang membuat kita hidup memandang sesama kita adalah sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah koinonia. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang penting ya di dalam sebuah novel dari Fyodor Dostoevsky yang berjudul The Brother Karamazov. Tentang koinonia nih, tentang mencintai atau berelasi dengan sesama ciptaan Allah ini. Dia mengatakan bahwa cintailah semua ciptaan, seluruh ciptaan dan setiap butir pasir di dalamnya. Cintailah setiap daun, setiap sinar cahaya Tuhan. Cintai binatang, cintai tanaman, cintai segalanya. Jika kamu mencintai segala sesuatu, kamu akan melihat misteri ilahi di dalam segala hal. Nah, Dostoevsky ini seorang Kristen ya, tetapi dia seorang novelis. Dia mengarang sebuah novel yang berjudul The Brother Karamazov. Di situ dia menceritakan, membuat satu visi kepada pembacanya untuk mencintai semua ciptaan Allah. Kenapa? Karena kita ada, nilai kita ditentukan ketika kita punya relasi dengan sesama. Jadi bukan lu, gua, tidak ada kata aku atau lu, tetapi yang ada adalah kata saya, kita, aku, dan kamu. Nah, relasi itu terbentuk, itulah yang membentuk nilai kita di hadapan Allah. Selain nilai kita di hadapan Kristus, di hadapan Allah, tetapi nilai kita juga dibentuk di hadapan sesama kita. Nah, saudara-saudara, mencintai semua ciptaan Allah, mencintai semua apa yang Tuhan ciptakan, baik itu tumbuhan, hewan, apapun, itu adalah sebuah koinonia, sebuah relasi. Kenapa saudara-saudara? Karena Kristus datang, Allah datang, bukan hanya menebus kita, dari dosa manusia saja, tetapi Dia juga menebus seluruh ciptaan alam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, di situ Allah mengutuk tanah, bumi dan segalanya. Dan itu dipulihkan kembali oleh Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga memang benar bahwa kita hidup tidak bisa terpisah dengan sesama kita, dengan apa yang ada Tuhan ciptakan. Kita bergantung kepada lautan, kita bergantung kepada air, kita bergantung kepada tumbuh-tumbuhan, kita bergantung kepada hewan, karena mereka semua mensuplai, menopang hidup kita di bumi ini. Saudara-saudara, kita diajak, ya, kalau kita adalah gambar dari Allah Tritunggal, maka satu hal yang bisa kita kerjakan itu adalah bahwa kita belajar untuk mencintai semua apa yang Tuhan ciptakan. Mulai dari hal yang kecil yang ada di rumah kita, dari alam, dari binatang yang kita miliki, dan itu semua bisa kita praktekkan. Visi Dostoevsky itu adalah tentang satu kesatuan kosmik. Dunia yang diciptakan adalah satu kesatuan, sehingga keselamatan setiap manusia juga terikat dengan keselamatan seluruh umat manusia. Bukankah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Dia katakan bahwa kita adalah anggota seorang akan yang lain. Kita adalah anggota seorang akan yang lain. Nah, ini adalah satu hal yang benar bahwa kita manusia bergantung satu sama lain sebagai anggota tubuh yang satu. Tetapi kita juga memiliki ikatan kekeluargaan dengan hewan, dengan pepohonan, dengan tanaman, dengan udara, dengan air. Sebab apa? Sebab kita hidup di dalam mereka dan mereka ada di dalam kita. Kita tidak bisa hidup tanpa alam yang Tuhan ciptakan. Kita tidak bisa hidup tanpa binatang, tanpa tanaman, pepohonan dan sebagainya. Nah, jika manusia menebang pohon, membunuh binatang dan segala macam, maka alam ini menjadi tidak seimbang dan dampaknya adalah bagi kehidupan kita. Jadi langkah satu yang kita bisa kerjakan adalah kita punya hati mencintai seluruh ciptaan Allah. Orang yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya
Sekecil apapun, dia akan berduka siang dan malam untuk semua manusia. Ini yang dikatakan oleh seorang biarawan di Gunung Athos bernama Siloan. Orang yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya akan berduka siang dan malam untuk semua manusia. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan bagi semua makhluk Allah, terutama bagi mereka yang tidak mengenal Allah atau yang menentang Dia, dan oleh karena itu akan mengalami siksaan. Untuk mereka lebih dari dirinya sendiri, ia berdoa siang dan malam agar mereka semua bertobat dan mengenal Tuhan. Jadi kita punya satu hati yang rindu untuk mengasihi orang, kita berduka siang dan malam, berdoa untuk dia supaya dia bisa mengenal Tuhan. Ini adalah satu hati yang penuh dengan belas kasih, ya. Untuk mencintai kita perlu hati yang belas kasih, dan Tuhan telah memberikan itu kepada kita karena kita adalah ciptaan dari Allah yang berbelas kasih. Allah yang adalah kasih, dan itu terpatri, terpola, tercipta di dalam diri kita. Sama seperti Allah yang adalah penuh belas kasih, maka dia juga ada di dalam diri kita yang penuh belas kasih. Nah, Ishak dari Surya itu mengatakan bahwa hati yang berbelas kasih adalah hati bagi seluruh ciptaan, bagi manusia, burung-burung, binatang, bahkan setan-setan dan setiap makhluk ciptaan. Itulah hati yang penuh belas kasih. Ketika mengingat dan melihat mereka, mata orang seperti itu melelehkan air mata karena kuatnya belas kasih yang mencengkram hatinya. Sebagai hasil dari belas kasih yang mendalam, hatinya menciut dan tidak sanggup mendengar atau melihat luka atau penderitaan sekecil apapun dari apapun dalam ciptaan. Inilah sebabnya mengapa ia senantiasa memanjatkan doa penuh air mata, bahkan untuk binatang-binatang yang tidak berakal dan musuh-musuh kebenaran, bahkan untuk mereka yang menyakitinya, agar mereka dapat dilindungi dan mendapatkan belas kasihan. Nah, saudara-saudara, ini adalah hati yang penuh belas kasihan, hati yang terus melelehkan air mata karena melihat penderitaan makhluk-makhluk di dunia ini. Dalam kisah sejarah itu, kalau kita pernah mendengar kisah Pangeran Siddhartha, ya, dia menjadi Buddha ya kalau dalam pelajaran agama Buddha itu. Karena apa dia bisa menjadi seorang Buddha dan melepaskan manusia dari penderitaan? Karena dia punya hati yang belas kasih. Tentu kita tidak percaya apa yang diajarkan, ya. Tetapi kita percaya bahwa hati yang belas kasih tidak memandang kamu agama Kristen atau bukan. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya. Dan Allah yang kita sembah itu tidak dikategorikan ini Allah Kristen gitu. Tetapi adalah Allah bagi semua makhluk. Dan Allah itu adalah Allah kasih yang universal. Dan marilah kita memiliki hati yang penuh belas kasih, yang melelehkan air mata untuk setiap orang yang belum diselamatkan. Itulah sebabnya Injil ini ada. Karena apa? Karena Allah penuh belas kasih. Injil ada, Kristus ada, karena Allah berbelas kasih kepada kita semua. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan kasih dan doa yang merangkul semua ciptaan. Ini adalah panggilan sejati kita sebagai manusia. Kasih dan doa yang merangkul semua ciptaan menjadi satu konsep bahwa kita diciptakan tidak hanya diselamatkan untuk diri saya sendiri, tetapi saya diciptakan untuk diselamatkan bersama dengan setiap orang di dunia ini. Ada satu konsep bahwa sesamaku adalah diriku sendiri. Sesamaku adalah diriku sendiri. Bahwa ada rencana total Allah, bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh alam semesta telah ditebus dan diubah oleh manusia. Itulah sebabnya mengapa kita diajarkan untuk mengasihi sesama. Karena Allah menebus semua manusia. Allah bukan hanya menebus orang Kristen. Allah menebus seluruh dunia ini. Baik itu manusia maupun ciptaan alam ciptaan yang dia ciptakan. Nah, saudara, kita harus punya hati yang seluas samudra seperti itu. Tetapi saudara-saudara, mungkin kita sudah terpola hidup selama kita hidup di dunia ini.
Kita masing-masing punya kapasitas dan punya cara yang berbeda-beda ketika kita mau mengasihi sesama kita. Saya menutup khotbah saya ada beberapa tips yang saya bisa bagikan, yang saya ambil dari Maximus, ya. Bagaimana kita bisa menjadi manusia kasih, manusia yang ilahi, manusia yang sesuai dengan rencana Allah itu. Dia mengatakan, ya, Bapak Ibu bisa ambil 1 atau 2 yang simpel, yang sederhana, yang mungkin Bapak Ibu bisa praktikkan nanti di rumah, di sesama, di keluarga. Yang pertama dia katakan, kasih kepada sesama secara tulus membuat kita tidak melekat pada hal-hal duniawi dan hawa nafsu, sehingga kita bisa mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Atau dia berkata, ia yang mengasihi Allah tidak akan kesusahan atau tertekan oleh siapapun karena hal-hal yang fana. Hanya ada satu jenis kesusahan yang ia timbulkan untuk orang lain, yaitu kesusahan yang bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Ia yang mengasihi Allah menjalani hidup seperti malaikat, berpuasa dan berjaga-jaga, berdoa dan bermazmur, selalu berbuat baik kepada setiap orang. Simpelnya, kita punya relasi yang dekat dengan Allah, tetapi kita melakukan kebajikan kepada setiap orang. Filsuf Seneca berkata, itulah kebahagiaan yang sejati. Bahwa kita punya kebijaksanaan, kita tahu kebijaksanaan itu adalah Allah sendiri, yaitu Sang Logos yang jadi manusia. Jika kita mau memiliki kebijaksanaan, maka kita baca Sang Logos itu di dalam kitab suci. Tetapi bukan hanya kebijaksanaan, juga kebajikan, juga kasih yang kita perlu taburkan. Nah, itu adalah koinonia kita dengan sesama. Itulah kebahagiaan ketika saudara bisa berdoa dan saudara bisa berbuat baik kepada setiap orang. Yang kemudian kita juga harus secara aktif terus mengasihi dalam kesabaran terhadap sesama dan tulus menginginkan kebaikannya, memakai harta benda kita secara benar dan jujur. Ini juga adalah perbuatan kasih. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Maka ia yang suka bertengkar dan jahat jelas-jelas mengasingkan dirinya dari kasih. Dan ia yang terasing dari kasih diasingkan dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Simpelnya, jika kita tidak hidup di dalam kasih, tadi yang dikatakan Bunda Teresa itu, hatinya sedang menjauh. Jika kita tidak hidup di dalam kasih, kita sedang menjauh dari Allah. Hati kita sedang tidak dekat kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kasih kepada sesama dibangun di atas kasih kepada Allah, sehingga ia akan sanggup menghadapi penderitaan apapun seperti yang dialami oleh Tuhannya. Kasih tidak takut terhadap penderitaan. Sebab apa? Sebab dia meneladani Tuhannya. Kasih sanggup melewati berbagai macam penderitaan. Pada masa pencobaan, jangan tinggalkan biara doa kita, tetapi berdirilah dengan berani, melawan pikiran-pikiran yang menggerogoti jiwa, terutama pikiran yang mengganggu dan kelesuan. Sebab ketika kita telah berhasil melewati ujian ini oleh pemeliharaan ilahi, maka itu akan mendatangkan pengharapan yang semakin kokoh. Tetapi jika kita pergi, maka akan menunjukkan diri kita tidak berharga dan mudah goyah. Terkadang kita mudah lesu, ya, ketika kita menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan, akhirnya kita menjadi lesu, tidak semangat. Nah, kasih itu akan membatasi kelesuhan kita. Kata Maximus, jangan tinggalkan doa. Teruslah berdoa, kata Rasul Paulus. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu bukan lagi sekedar ucapan, tapi berdoa itu adalah ekspresi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kamu berdoa untuk si A, si B, itu artinya kamu mengasihi dia. Jangan mudah goyah, jangan tinggalkan doa. Kata Rasul Paulus, teruslah berdoa. Terakhir saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bangkit berdiri, saya akan bacakan. Jika kasih mencegah kita dari menyakiti sesama, maka ia yang iri hati pada saudaranya atau melukainya dan merusak nama baiknya dengan hinaan murahan,
atau dengan cara apapun untuk melawannya, maka ia pasti sedang mengasingkan diri dari kasih dan bersalah pada saat penghakiman kekal nanti. Atau marilah kita saling mengampuni, kemudian datanglah kepada Kristus dengan hati yang bersih. Persembahkanlah kasihmu kepadanya dalam doa yang sungguh-sungguh, maka sesungguhnya kita berada di dalam kasih Allah. Beberapa tips atau tentang kasih ini, saudara coba gumulkan 1-2 apa yang saudara akan kerjakan. Dan berjanjilah di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan Allah, bahwa kita kembali diingatkan bahwa jati diri saya yang sebetulnya adalah kasih. Kita adalah makhluk kasih, manusia kasih. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih, karena kita tidak bisa hidup tanpa Allah yang adalah kasih. Mari kita ambil waktu 1 menit, kita berdoa, berjanji kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita. Dan mari kita terima berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Dengan kasih bisa menyelesaikan konflik antar sesama sehingga bisa mendatangkan damai dan membawa jalan menuju Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk Bapak Hendy untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Senang sekaligus bangga saya bisa masuk dalam tim GCC Purwokerto yang luar biasa ini, yang ramah namun gahar. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
menyatakan mahkota